pemirsa, apa kabar? Saya Tantri Murdopo, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, seperti biasa Go Healthy akan menghadirkan narasumber di mana kita bisa ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk dari cerita riwayat kesehatan narasumber yang hadir hari ini. Dan selalu diingatkan kalau Anda pemirsa punya masalah kesehatan bisa bergabung loh bersama kita di studio dengan mengirimkan data riwayat kesehatan Anda atau kirim pertanyaan Anda ke email di bawah ini. Dicatat baik-baik ya, langsung dikirim sekarang juga. Oke, kita mulai dengan mitos dan fakta yang banyak sekali dikirimkan ke Go Healthy. Yang pertama, apakah kalau kita kurang aktivitas itu bisa menyebabkan kolesterol tinggi? Mungkin ini pertanyaan dari Anda juga. Yang kedua, makanan yang harusnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh kok ya malah meningkatkan kadar kolesterol ya? Ini harusnya apa aja sih yang kemudian bisa membuat badan kita jauh lebih sehat? Bukan kadar kolesterolnya naik. Nah, akan langsung dijawab dengan praktisi kesehatan yang menemani saya hari ini ada Mbak Lula. Hai Mbak. Hai, apa kabar Tantri? Baik, yang penting kolesterol aman ya Mbak Lula? Aman. Itu dia. Hai pemirsa. Mbak Dita apa kabar? Halo Mbak Tantri, aku sehat. Alhamdulillah, salam olahraga. Wes, itu dia. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber juga. Kita akan belajar hari ini dari Ibu Komang Auri. Hai Bu Komang. Hai Mbak Tantri. Apa kabar, sehat hari ini? Syukur Nah, sehat. senang semuanya dalam keadaan sehat, bugar. Tapi ada mitos dan fakta yang harus dijawab oleh para praktisi kesehatan. Aktivitas berkurang banyak, kok aku jadi kolesterolnya tinggi gitu. Berhubung dengan aktivitas yang kurang, tentu aja pemirsa kolesterol bisa jadi tinggi. Tapi ini pastinya perlu didukung juga dengan makanan yang tinggi lemak atau kolesterol. Jadi saat pemirsa makan makanan yang tinggi, lemak yang kolesterolnya juga bisa akan meningkat di dalam darah akhirnya. Kalau nggak dibakar untuk menjadi energi, ya otomatis dia akan numpuk di dalam darah. Jadi benar banget kalau aktivitas kurang kolesterol bisa jadi tinggi. Kalau soal makanannya gimana Mbak Lula? Harapannya kita sehat, kok begitu cek? Lah, kolesterolnya tinggi. Ini barangkali yang orang harus mengerti bahwa semua makanan gitu ya, makanan yang paling sehat pun tetap saja jumlahnya tidak boleh berlebihan. Karena ceritanya nanti adalah di tubuh kita kalau kelebihan gitu ya, apa yang kita makan, satu berat badannya naik. Yang kedua, kolesterolnya bisa naik kalau kemudian berhubungan dengan lemak. Pada dasarnya semua harus makan dengan menu yang seimbang. Jumlahnya juga harus dilihat. Bu Komang, ini dari tadi ketika para praktisi kesehatan menjawab, Bu Komang tuh ngangguk-ngangguk seakan-akan juga mengalami hal yang sama soal kolesterol. Betul ya? Betul. Nah, pemirsa apakah juga punya cerita yang sama nih sama Bu Komang? Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita akan lihat sedikit video mengenai Bu Komang berikut ini. Komang Auri, saat pandemi COVID-19 merebak di Indonesia, ia mengaku terlalu banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Tanpa ia sadari, kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan telah membuat kondisi kesehatannya semakin menurun. Sementara asupan makanan yang dikonsumsi tidak dibatasi, bahkan cenderung ditambah karena dinilai dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kadar kolesterol Komang menjadi tinggi, mencapai angka 225. Ia pun kerap mengeluhkan lehernya terasa sakit. Khawatir dengan resiko komplikasi yang dapat terjadi, langsung memperbaiki pola makannya menjadi lebih sehat. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Berkat perjuangannya tersebut, kadar kolesterol yang dulu tinggi sudah kembali normal dan badannya terasa lebih segar. Aduh Bu, itu gerakannya masih luas, masih kelihatan bahwa betul-betul terlatih. Rajin latihan ya Bu? Betul. Hampir setiap hari? Ya, Usianya udah 53 tahun loh sebetulnya. Nggak kelihatan loh Bu kalau udah Sebetulnya 53 tahun. menari saja bisa kemudian sebagai aktivitas fisik loh sebetulnya. Iya, betul sekali. Dan itu membakar banyak kalori kan ya nggak sih? Betul, karena di samping kita memang bergerak, kita juga senang ya karena ada lagunya, ada Iya, keindahan betul. gerak tarinya. Kok bisa kejadian tadi itu ceritanya kebanyakan makan sampai kolesterolnya tinggi? Aktivitas Paling tinggi juga berapa sih Bu? berkurang. Kaget nggak sempet? Kaget. Oh, betul. karena belum pernah ya waktu Belum itu cek pernah, pertama kali. iya, betul, Itu betul. cek karena nggak enak badannya. Karena merasakan ya betul nggak enak leher, ada pegel, panas gitu ya. Ini kenapa? Gitu, terus bawaannya lesu gitu ya.
bangun tidur itu kok jadi males gitu biasanya Seger. seger gitu ya. Itu ketika saya waktu COVID. Ya waktu COVID kan imun harus naik gitu karena jadi pola makannya itu jadi ditingkatkan maksudnya. Makan yang banyak, orang makan bilang yang gitu ya, banyak Bu. supaya nggak sakit gitu kan. Dan nggak nari juga waktu itu berarti? Ya karena kan lagi tidak COVID boleh, kan? nggak boleh kemana-mana. Iya, Keluar di pun rumah takut pun gitu ya. ya. Pemirsa juga mungkin mengalami hal yang sama ketika kemarin sempat kita 2-3 tahun untuk pandemi. Iya. Kan kondisi aktivitas tidak bisa banyak di rumah, kemudian juga tidak melakukan apa-apa, tapi Bosan juga asupan kan ya. makanan Betul banyak. sekali. Kita juga was-was mau keluar, was-was mau berolahraga, apalagi aktivitasnya menari dan lain sebagainya. Jadi sempat naik berat badan? Iya, betul. Berapa kilo? Aku dari 60 ke 63. Cuma 3 kilo sih, tapi yang nggak asik itu adalah kolesterolnya Iya, ikutan naik. betul. Itu yang Memang paling berapa sih Bu? masalah. Pas dicek? 225, yang sebelumnya tuh nggak sampai segitu sih Oke. pastinya. Kenapa orang ngelihat angka 200, 250, 270 pemirsa nih ya di rumah ya. Kenapa sampai kemudian diem-diem aja? Karena nggak semua ngerasain nggak enak di tengkuknya. Jadi kalau orang-orang seperti Mbak Komang ini adalah orang-orang yang sepertinya tuh beruntung karena tubuhnya memberikan sinyal. Iya. Dari 100 orang, nggak sampai 20 orang yang akan merasakan. Sisanya tuh kolesterolnya naik, nggak kerasa apa-apa pemirsa. Nanti ceritanya adalah nanti ada porsi yang namanya medical check up. Yang kita mesti periksa karena sebagian besar dari kita waktu naik kolesterolnya kita nggak berasa apa-apa. Oke. Nah ini ceritanya adalah oh berasa. Nah untungnya langsung take action. Apa yang dilakukan pertama memang? Pola makan kan ya Oke, ini dirubah, diatur, diatur gitu, kembali. diatur. Oke. Terus pas suamiku nonton TV kan, nonton TV gitu, dia ngelihat tuh teknologi laser. Oke. Nonton Go Healthy berarti ya? Iya, Go Healthy. Ya. Mah itu bagus kayaknya. Ayo kita beli aja yang itu gitu. Karena mungkin dia udah ini juga kan ngelihat yang mengeluhkan istrinya gitu. Ini kenapa? Ini kenapa? Jadi suami membelikan untuk Ya. istri tercinta yang sudah mengeluh ada kolesterol tinggi. Betul. Oke. Jadi sekarang sudah pakai rutin? Iya. Berapa lama? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Dan terasa apa yang paling terasa perbedaannya? Paling terasa sih tidurnya lebih nyenyak gitu ya. Dan baru bangun tidur tuh lebih segar. Yang paling penting angka kolesterolnya tadi itu gimana, Bu? Setelah melakukan diet juga, pola hidup, terus gitu aku olahraga kan kemarin udah mulai boleh beraktivitas tuh. Maksudnya kita udah dibebaskan untuk beraktivitas. Syukurnya udah menurun si Terkontrol angkanya. sekarang? Terkontrol. Detailnya gimana sih Mbak Nita dan juga Mbak Lula, kenapa kok kemudian bisa terlihat dan terasa ketika sudah menggunakan teknologi laser? Laser ini bisa mengaktifkan kompor energi kita. Dari sumber-sumber energinya yaitu gula di dalam darah, kolesterol. Ini akan diubah menjadi energi lebih optimal sehingga ibu rasanya juga semakin berenergi ya dibandingkan dengan sebelum memakai. Nah teknologi laser ini akan bisa mengakibatkan juga kolesterol di darah ini jadi bisa turun juga karena terpakai tadi. Itulah yang salah satunya juga. Ada lagi cara yang lain ya Mbak Lula ya bagaimana teknologi laser ini Sebetulnya bisa teknologi mengatasi laser itu kolesterol? punya efek yang cukup banyak nih pemirsa. Yang pertama tadi adalah cerita bagaimana kemudian si dapurnya dibikin lebih aktif lagi, membakar gula, membakar kolesterol ya. Tapi di sisi lain juga dia membuat tubuh kita mengeluarkan cukup nitric oxide. Pembuluh darah kita ini menjadi lebih lentur, kemudian menjadi lebih besar. Apa sih efeknya? Efeknya adalah berhubungan dengan hipertensi. Tensinya akan lebih turun, terkendali dengan baik. Kalau kemudian pembuluh darah itu lebih besar, aliran darah jauh akan lebih lancar. Di sisi lain ada lagi mekanisme tubuh kita yang memang menjaga. Kalau ada gumpalan darah seperti ini, nah dengan bantuan teknologi laser kita bisa lihat ya, ada sinar yang kuning, yang merah dan yang biru, dipecahkan nih gumpalan darah ini. Kalau tidak dipecahkan, dia bisa menyumbat di pembuluh darah, akan terjadi stroke atau terjadi yang namanya serangan jantung. Waktu dia dipecahkan, dia bisa melewati pembuluh darah. Semua fungsi di dalam tubuh kita dibuat optimal dengan teknologi laser. Tapi sebetulnya penting ketika kemudian kita mengatasi sesegera mungkin adalah karena ada komplikasi yang menanti gitu Betul. ya. Sempat takut nggak Bu? Waduh ini kalau kolesterol tinggi ada komplikasinya nih gitu. Tahu kan Bu tapi? Iya, tahu ya baca-baca artikel tentunya dari informasi gitu kan. Jadi makanya segera mengambil tindakan pencegahan atau pengobatan ya disupport sama teknologi laser itu yang kebetulan pas suami saya nonton jadi langsung berinisiatif untuk membelinya gitu dan syukurnya ada progres Ya. yang lebih bagus gitu Iya. untuk kita. Dan itu semua bisa dirasakan Ya, bisa dari hari ke dirasakan, hari gitu ya.
Jadi Bu Komang ya? sudah tidak pegal lagi di leher, sudah itu yang lebih gejala-gejala itu yang sudah tidak ada lagi sih, syukurnya gitu. Bu Komang. Kita kasih tepuk tangan karena kita mengapresiasi Bu Komang yang mau melakukan tindakan atau take action. Karena ini menjadi penting, ingat ya pemirsa, untuk mengatasi masalahnya itu kolesterol tinggi karena komplikasinya bisa terhindari. Komplikasi ini menanti ketika Anda punya kolesterol tinggi, diabetes tinggi, atau darah tinggi gitu, tensi yang tinggi. Hati-hati dengan ini semua. Makanya Bu Komang, kita apresiasi juga ngobrol-ngobrol di sini supaya kita bisa saling belajar. Tapi yang pasti ada juga masyarakat yang sudah take action juga melakukan aksi seperti Bu Komang. Kita lihat videonya berikut ini. Begitu saya kena stroke, mulai pengentalan darah, kemudian tensi saya agak tinggi. Kolesterol saya 244. Setelah itu saya suruh minum obat kolesterol itu 20 mg. Setelah sebulan saya memanfaatkan teknologi laser ini, tensi normal sekitar 130, kadang 120, kadang 110 gitu. Terus kemudian kolesterol saya yang tadinya 244 menjadi 167. Sehingga oleh dokter dikasih resep yang tadinya 20 mg setiap kali minum, itu hanya tinggal 10 mg. Kemudian pengendalian darah saya yang tadinya di atas normal, kemudian normal. Kemudian dokternya bilang, Pak Hendro, ini organ tubuhnya Pak Hendro sekarang berproduksi bagus sekali. Teknologi laser yang digunakan oleh Ibu Auri Komang ini adalah dokter laser dari Gogomol, alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah Anda. Jadi disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol yang tinggi, harapannya segera teratasi dan komplikasinya pun juga segera terhindari. Untuk Anda yang tidak punya keluhan kesehatan, justru lebih baik lagi kalau menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan aku laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, untuk mengetahuinya hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda berikut ini. Ini dia nomornya. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun juga aku laser, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter kalau dibutuhkan. Pemirsa, produk dokter laser dan aku laser ultimate yang asli ini berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun aku laser dari Gogomol. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di sini, di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Ternyata susu rendah lemak memiliki banyak manfaat untuk kesehatan Anda. Susu rendah lemak dibagi menjadi kadar lemak 2%, 1%, dan 0,5%. Ternyata susu rendah lemak banyak manfaatnya. Selain dapat menurunkan berat badan, dapat menjaga tekanan darah, dapat menurunkan kolesterol tinggi, dan juga dapat mencegah diabetes tipe 2. Selain dengan mengganti susu Anda menjadi susu rendah lemak, Anda dapat melengkapi upaya kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser agar tubuh menjadi lebih sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini di studio kita kedatangan Ibu Komang Auri atau kita sapa Bu Komang. Pernah mengalami badannya nggak enak, lehernya sakit-sakit. Ternyata pas dicek kolesterolnya sampai di angka 225. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Beliau berusaha take action, mengubah pola hidupnya termasuk mendapatkan hadiah teknologi laser dari suami tercinta. Jadi sekarang dipakai berdua ya Bu? Suami pakai, Ibu pakai? Betul. Kalau suami keluhannya apa Bu? Sebenarnya sih suami normal-normal aja, nggak ada keluhan, jadi pencegahan. pencegah. Oh, lebih bagus dong. Jadi sekarang rasanya apa? Memang terasa lebih segar, Suami lebih selalu bugar. fit sih. Selalu fit ya. hebat. Tapi memang juga karena pemakaiannya mudah kan ya Bu. Kalau saya nih Bu Komang dan juga mungkin pemirsa yang punya pengalaman yang sama yang sudah punya teknologi laser, kalau saya tuh saya bawa kemana-mana. Jadi misalnya saya keluar kota pun juga saya bawa, aktivitas di luar daripada ruangan juga saya bawa. Nah Bu Komang gimana? Ya, kalau ke Bali kan kebetulan orang tua
kami belikan juga ya. Jadi tinggal pakai aja di rumah gitu kan. Kalau ke Bali sudah ada ininya teknologi Oke. lasernya. Jadi sekarang tidak hanya ibu dan suami, Ya. tapi juga di Bali dibelikan satu Iya, juga. betul. Kemudian ada berapa jadi total? Ada kakak juga yang kebetulan kemarin mengeluh jantung ya, ada problem dengan jantung. Jadi karena suami melihat saya ada progres yang lebih bagus, jadi dibelikan juga gitu buat Punya 3 betul. teknologi laser Jadi yang kemudian suami bisa memberikan dipergunakan kita di mana-mana 3, ya. Ih, betul. kita harus tepuk tangan ya. Karena memang gini juga ya Mbak Nita dan juga Mbak Lula, yang namanya pembuluh darah itu kan mungkin gak bersih banget ya kalau kita itu ya. Yang Aku mau bersih banget kasih itu mungkin lihat anak gambar kecil ya. deh ya. Bener gak sih Mbak Lula? Betul, aku pengen kasih gambar nih pemirsa nih. Ada gambar, ini gambar penampangnya pembuluh darah. Kan bagus banget nih, ini kalau yang kayak gini nih yang sehat sesehat-sehatnya. Lihat ya, Tapi ini mukosanya juga kita bisa gak cakep. sih kayak gini apa bayi aja Ini nih? adalah baru lahir, masuk umur belasan tahun udah ketemu yang kayak begini. Ingat ya, ini sebetulnya nih adalah kolesterol, dia bukan nempel. Dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Jadi jangan pernah berpikir, oh kita congkel aja, kita sedot, kita buang. Gak bisa. Tapi yang paling penting adalah kita jaga supaya dia nggak tambah besar. Kenapa? Kalau tambah besar, yang jadi masalah adalah darah kita nggak bisa lewat di sini. Kalau dia nggak bisa lewat, bisa dia ketutup sampai ujung, dia nggak bisa lewat sama sekali. Atau kalau punya hipertensi, si bisul yang udah besar ini pecah karena hipertensinya. Yang kejadian apa? Gumpalan di sini. Waktu dia menggumpal di sini, berhenti juga terjadi sumbatan. Cuma permasalahannya gini, ini pembuluh darah apa? Kalau pembuluh darah jantung, waktu dia tersumbat namanya serangan jantung. Waktu di otak, waktu dia tersumbat namanya stroke. Kalau di ginjal jadi gagal ginjal. Kalau di mata jadi permasalahan di mata kita. Jadi bagaimana ceritanya? Intinya sekarang pembuluh darah harus sehat. Darahnya juga nggak boleh kental. Kita mesti pola hidup sehat, tambahannya teknologi laser. Aku mau tanya deh, karena beberapa kali itu mendapatkan informasi juga. Perempuan itu ada khususnya nih, karena kan ada menopause-nya. Betul. Dan kadang-kadang, tidak semuanya, tapi muncul pada saat sudah menopause. Kemungkinan besar bahwa yang namanya perempuan punya kolesterol menjadi tinggi dong sebetulnya Mbak Lula. Pastilah melewati yang namanya menopause. Di umur sekian 48 sampai 52 kalau orang Indonesia ya. Tapi bisa juga lebih-lebih dari itu. Estrogen kita akan berkurang. Dia bantu kita supaya nanti kalau kolesterol itu ya LDL-nya nggak tinggi-tinggi amat, HDL-nya dijagain sama dia supaya tinggi. Si HDL ini membantu untuk jantung, permasalahan jantung. Jadi waktu kemudian kita masuk menopause, kalau makan yang nggak pernah diubah, pola hidupnya nggak sehat, waktu belum menopause dijaga sama estrogen. Masuk menopause, estrogennya nggak ada yang jagain lagi. Siap-siap dengan kolesterol. Jadi sebetulnya kita nih semua masuk menopause udah mesti mengerti. Paling baik adalah sebelum menopause-nya udah dijaga dengan pola hidup yang sehat. Tadi sempat mau ditanya soal aktivitas ya, apa yang mau ditanya tadi Bu Iya. Koma? Kalau Mbak Nita di usia aku gitu kan, yang bagusnya itu olahraga atau aktivitas yang cocok itu apa ya Mbak? Oke, untuk umur-umur seibu Komang, 50-an ke atas ya. Nah, ada olahraga, terutama 3 jenis olahraga yang harus dilakukan. Yang pertama adalah latihan daya tahan jantung paru atau aerobik, yang bisa jalan, sepeda, berenang, senam aerobik, nari Bali. Nari Bali juga masuk ke latihan aerobik loh Bu ya. Dan latihan aerobik di sini seharusnya 3 sampai 5 kali 30 sampai 60 menit. Tapi berkaitan dengan kolesterol yang tinggi, untuk membakar kolesterol Bu Komang, diperlukan latihan aerobik ini minimal 40 menit. Tapi yang intensitas sedang, jangan yang terlalu tinggi karena untuk membakar kolesterol itu perlu oksigen. Jadi nari Bali ini udah pas banget Bu Komang untuk latihan aerobik yang bisa membakar lemak. Yang kedua latihan penguatan otot atau latihan beban. Nah ini penting sekali untuk usia ibu karena di atas 40 tahun otot kita ini gampang kecil. 3 hari sekali. Jadi nggak boleh tiap hari pemirsa kalau latihan beban. Mesti ada istirahat 48 jam atau 2 hari sebelum latihan beban otot yang sama berikutnya. Ya, dan yang ketiga latihan fleksibilitas atau peregangan agar otot panjangnya tuh nggak jadi pendek, itu gampang kaku dan kram. Jadi pemirsa, teknologi laser ini juga bisa ditempelkan di otot-otot yang nyeri setelah habis berolahraga atau nyeri karena berbagai hal, misalnya asam urat, karena
kurang gerak, jadi pegel, duduk terlalu lama, itu bisa ditempelkan di sana untuk meredakan nyeri karena dia punya efek anti radang atau anti-inflamasi sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan nyeri lebih cepat hilang. Ya Mbak Lula? Ya, teknologi laser ini dikaitkan dengan teknologi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi stimulasi dengan elektrik ke arah saraf dan juga otot. Jadi kalau dilihat di sini ya, kelihatan Bapak ini kan kemudian ada tempelan nih di tangannya. Ini dia si NMES tersebut. Kemudian dia dirangsang di otot tertentu terus buat orang-orang yang pernah merasakan stroke dan masih punya gejala sisa. Otot tersebut dirangsang kembali supaya akan memberikan impuls kepada otak bahwa otot ini masih bisa digunakan. Nanti otak akan memberikan impuls kembali, menggerakkan kembali si otot tersebut. Kemudian ada satu lagi yang kemudian biasanya dimasukkan ke dalam hidung, memang namanya intranasal. Gunanya adalah untuk mengaktifkan semua peredaran darah di kepala kita. Gunanya untuk apa? Buat orang-orang yang pernah terkena stroke. Ini adalah cara untuk kemudian mencegah terjadinya stroke yang berulang. Yang kemudian lagi adalah orang-orang yang pernah barangkali punya keluhan sakit-sakit, punya sinusitis, sakit kepala. Ini bisa dibantu dengan peredaran darah yang kemudian lancar. Wih, ini lengkap banget penjelasannya. Dan Bu Komang sebenarnya sudah pakai kan ini intranasal ya? Iya, karena itu waktu itu satu paket kan dia. Jadi pakai juga, apa yang paling dirasa? Enak ya? Enak sih, enak banget. Jadi Satu lagi sih sebetulnya Mbak Komang, Ya. kalau punya anak-anak juga bisa digunakan juga. Pokoknya digunakan kepada seluruh anggota keluarga lah supaya sama-sama sehat. Betul, anak saya yang bungsu tertarik tuh, itu apa mah? Itu untuk peredaran darah untuk ini. Jadi dia pakai juga waktu itu karena tertarik dengan ini Manfaatnya. manfaatnya karena waktu itu kan waktu zamannya masa Covid itu anak-anak tuh sekolahnya dari rumah kan ya. Iya. Jadi dia kurang gerak gitu kan, nggak olahraganya di rumah. Maksudnya tidak seleluasa waktu dia sekolah gitu Oke. kan, ruang geraknya. Jadi dia juga memakai. Jadi satu keluarga sekarang udah sehat bersama. Nah ini yang paling pasti adalah sekarang harapannya Bu Komang apa? Harapannya tetap terjaga kesehatannya pastinya karena kan sehat itu yang paling penting ya di usia-usia saya terus terang. Karena kalau sudah sehat gitu ya, ya semua aktivitas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak ada keluhan lagi. Itu yang paling penting sih buat saya. Sehat itu yang paling berharga. Mbak Lula dan Mbak Nita, apa yang bisa dibagikan hari ini kepada pemirsa? Ajakan singkatnya untuk hidup sehat. Betul. Saya ingin mengingatkan pada semua perempuan yang memasuki masa menopause dan sebelum menopause sebetulnya kita akan lewat masa menopause juga. Jadi kalau gitu dari sekarang yuk pola hidupnya dirapikan, masukkan pola hidup sehat, terus gunakan teknologi yang memang sudah tersedia buat kita semua. Untuk para pemirsa yang berusia di atas 50 tahun atau lebih, tidak terkecuali untuk yang masih muda, sudah saatnya kita masukkan bucket list kita, permintaan kita, tujuan kita adalah untuk membanggakan kesehatan kita di hari tua. Karena tadi seperti kata Bu Komang, kesehatan ini yang paling penting, yang paling mahal harganya, dan itu akan jadi kebanggaan kita yang paling besar saat bisa kita pamerkan di teman-teman seumuran kita yang sudah di atas 50 tahun. Weh. Pemirsa, ambil langkah yang tepat seperti yang dilakukan oleh Ibu Komang Auri. Jangan perburuk kondisi yang Anda rasakan khususnya pada kolesterol yang tinggi. Jadi gunakan teknologi laser agar kesehatan Anda lebih meningkat. Sudah banyak kok yang merasakan manfaat dari dokter laser maupun Aku Laser Ultimate. Alat kesehatan dokter laser ataupun Aku Laser Ultimate ini sangat praktis dan mudah digunakan. Jadi bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar laser nanti akan menyinari pembuluh darah nadi Anda dan juga titik akupunktur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun Aku Laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitrik oxide. Manfaatnya dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah Anda, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah kental. Tadi juga ada yang dilengkapi dengan intranasal untuk membantu melancarkan darah di area kepala yang harapannya terhindar dari stroke. Ada juga teknologi NMES yang dapat membantu meningkatkan dan melatih otot. Terus juga ada laser pad yang bisa membantu mengatasi nyeri karena persendian. Yang pasti segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ini dia nomornya. Nanti call center akan membantu Anda untuk menjelaskan lebih detail lagi bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter kalau Anda sudah memiliki alat kesehatannya.
Yang pasti produk Ultra Laser ataupun Aku Laser Ultimate yang asli ini berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah. Dan ini hanya ada di Gogomo. Nah, terima kasih banyak ya Mbak Lula. Mbak Nita juga terima kasih banyak sudah menemani. Bu Koma, terima kasih banyak ya sudah berbagi hari ini. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa, yang pasti kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Jadi untuk itu kirimkan kritik dan saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai jumpa di episode Go Healthy berikutnya.